Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kabarnya sehat? Sehat. Ya, sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk biar tenang dan bisa paham Al-Fatihah. Gimana liburannya? Mantap. Bu, Mantap dulu, Pak. perang panjang, perang lama. Oke. Besok lagi lah, liburan lagi. Habis semester genap, jaga kesehatannya. Mana nih? Untuk saling kenal, maka untuk perkenalan dulu ya. Nama saya Alvin Nurul Huda, tempat lahir Bojonegoro. Untuk teman anak-anak, namanya siapa? Lahir sebelah. Siapa? Intan. Ya Mbak Putih. Di depannya Iki lagi. sampingnya itu emasnya, namanya siapa? Nih. Tuh. Selanjutnya siapa? Ali. Selanjutnya Rama. Mbak Mila rumahnya mana? Mbak Mila rumahnya mana? Intan? Mana rumahnya? Basut. Mas Eko rumahnya mana? Tambarjo. Mas Rama rumahnya mana? Mas Rama? Medan. Selanjutnya marilah kita bagikan rasa dan disebut Bahagia Filosofi yang mana telah memberi kita kesehatan jasmani serta rohani sehingga kita bisa belajar di sekolah ini. Untuk pelajaran hari ini Al-Quran Hadis. Pertama, tamak terhadap harta. Islam menganjurkan pemeluknya untuk bekerja mencari nafkah dengan cara baik dan halal. Dengan bekerja, manusia akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, harta benda juga harus dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak tahu kepemilikan harta yang melimpah terkadang bisa memunculkan perilaku buruk atau jelek, yaitu kecintaan berlebihan terhadap harta benda atau utama. Dikarenakan kecintaan terhadap harta yang mendalam, sebagian manusia hendak menimbun harta untuk kepentingan pribadi. Semakin bertambah jumlah harta seseorang, maka akan memunculkan sikap serakah dan hasrat yang tak terkendali terhadap harta kekayaannya. Apakah sudah pernah mendengar cerita Korun? Belum pernah. Sampun. Nah, di sini. Ceritakan lagi, Pak. Korun adalah
orang yang sangat kaya raya. Harta kekayaannya sangat melimpah, namun dia termasuk orang yang kikir, sombong dan tamak terhadap harta. Pada saat hartanya semakin melimpah, Korun pun melupakan Tuhannya, bahkan menentang Nabi Musa. Korun ini pada zaman Nabi Musa ya. Tingkah laku Korun sangat berbeda ketika ia masih miskin. Dengan setelah menjadi kaya raya, Korun menjadi orang yang sombong, tamak dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Korun pada waktu itu, pada zaman Nabi Musa, Korun itu miskin dan masih ingat Tuhan. Akan tapi pas waktunya Korun itu sudah kaya, maka Korun lupa dengan Tuhan dan semakin sombong, tamak dan serakah. Ia beranggapan bahwa hartanya yang melimpah itu ia peroleh sendiri, bukan karena adanya hubungan dengan Tuhan, bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan yang dimilikinya itu tidak mau menyembah Tuhannya dan enggan mengeluarkan zakat. Sementara itu Nabi Musa berdoa agar Korun diberi peringatan karena perbuatannya yang sudah melampaui batas atau sudah tamak, serakah dan sombong. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tanah tempat Korun bersama para pembantunya mengadakan rapat retak. Tiba-tiba tanah tempat Korun bersama para pembantunya, rumahnya Korun, mengadakan rapat retak. Makin lama makin retak, karena di situ Korun akhirnya tenggelam ke dalam tanah. Nah, kisah itu menggambarkan sikap seseorang yang menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup dan menjadikan harta sebagai berhala atau pujaan-pujaan yang selalu dipuja-puja sehingga melahirkan sikap kikir dan serakah. Hidup di dunia yang sementara seharusnya kita dijadikan sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang hakiki, sebagai bekal. Di dunia kita itu mencari bekal untuk di dunia akhirat. Akan tapi jangan berbuat kikir dan berbuat jelek seperti tamak, serakah, sombong dan lain sebagainya. Kehidupan di dunia merupakan lahan tempat kita menanam kebajikan yang hasilnya akan kita panen di kehidupan akhirat nanti. Siapa yang tahu tamak? Apa itu tamak? Tamak terhadap harta adalah suatu keinginan yang besar untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Hal ini didorong oleh kecintaan yang berlebihan terhadap harta atau bisa juga dipicu lewat pergaulan dan gaya hidup hedonis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh sombong terhadap teman, tidak boleh tamak, tidak boleh serakah kepada teman. Jika ada yang mempunyai jajan, kita boleh berbagi, tidak boleh dimakan sendiri ya. Ya, tetap berbagi. Gak apa-apa, berbagi, tapi dengan temanya. Islam tidak melarang seseorang untuk mencintai harta. Hanya saja Islam mengingatkan agar kecintanya terhadap harta itu bukan dijadikan prioritas atau tujuan hidup. Sebab tujuan hidup manusia tidak terletak pada kecukupan harta, tetapi kepuasan rohani yang mengantarkan manusia pada kenikmatan hidup yang hakiki di masa yang akan datang, yaitu akhirat. Nah, di sini
tertera pada surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi al-malu wal banuna ziyanatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, di sini kecenderungan manusia untuk berbanyak-banyak harta tidak akan selesai hingga kematian menjemputnya. Jadi kita harus bersyukur mempunyai harta berapapun, kita harus bersyukur. Jangan lupa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita kehidupan dan rezeki. Yang kedua, akibat buruk dari sifat tamak terhadap harta. Yang pertama, ini perilaku negatif yang ditimbulkan sifat tamak. Yang pertama, bakhil. Bakhil yaitu apa? Bakhil, ada yang tahu? Sikap ini dipicu karena cinta harta secara berlebihan sehingga enggan berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Jadi sampai cintanya kepada hartanya, tidak mau berbagi, tidak mempedulikan yang lainnya. Yang kedua, egois. Sikap mementingkan diri sendiri. Kita itu tidak boleh egois terhadap diri sendiri. Kita akan hidup berdampingan dengan makhluk yang lainnya. Hewan kita harus berbagi dan berperilaku baik terhadap sesama. Yang ketiga, individualis. Individualis yaitu sikap tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, ketika lingkungannya kotor, kita tidak peduli, itu tidak boleh. Ketika lingkungannya bersih, yuk kan nyaman gitu. Kalau lingkungan kotor, kita harus membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Ada temannya, Pak. Pada tempatnya. Oh, ada temannya. Yang keempat, ambisius. Ambisius yaitu hasrat berpacu untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Ini ambisius. Ingin terus mencari hartanya sehingga lupa dengan apa tujuan hidup kita di dunia. Nah, yang kelima, menjadikan harta sebagai berhala atau sesuatu yang dipuja-puja untuk yang diimpikan sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki atau tujuan hidup kita di dunia. Demikianlah sifat tamak terhadap harta akan membuat pelakunya semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sampai kita cinta terhadap harta, kita akan lupa kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena ia akan mencintai harta dan sedikit demi sedikit akan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala.
sebagai zat yang maha mencukupi dan maha memberi. Selanjutnya kita akan membahas surah Al-Humazah dan At-Takasur. Di dalam kedua surat ini terkandung peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tamak terhadap harta benda. Di samping itu, surah ini juga menggambarkan perihal ancaman Allah bagi orang-orang yang suka mencela atau menimbun harta bermegah-megah dengan hartanya, serta enggan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo dibaca surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahmada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narumul muqaddah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'assadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, ayo. Surat Al-Humazah diturunkan di kota mana? Surat Al-Humazah diturunkan di mana? Di kota mana? Maka disebut dengan surat apa? Makiyah. Ada berapa ayat di surat Al-Humazah? Ayo hitung. Ayo berapa? 9. Berapa? 9. Ya, 9 ayat. Kok enak ayat yang mesti ngomong. Surah Al-Humazah terdapat di juz mana? Juz berapa? 30. Ya, di juz 30. Yang kedua, surah At-Takasur. Yang kedua surat At-Takasur. Apa? At-Takasur. Bagaimana bunyinya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, lata'lamunal jahim. Summa latarawunna ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, surat At-Takasur ini digolongkan apa? Diturunkan di mana? Di kota mana? Di kota Makkah. Surat apa ini? Surat ketika surat diturunkan di Makkah berarti surat Makiyah. ya, kalau di Madinah Madaniyah. nah, betul. Madaniyah. Berapa ayat? 8. 8. Nah, untuk surat Al-Humazah pokok kandungannya adalah yang pertama. Yang ayat pertama itu menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan celaka, sering mencela. Itu tidak boleh. Kita mengejek-ngejek itu tidak boleh.
Ini nggak apa-apa sana. Nggak boleh. Ya Allah, aku mesti aku. Kalau Itu lagi. kalau guyon jangan berlebihan. Yang kedua, ayat yang kedua menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Itu juga dilarang lah. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana daripada mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan kehidupan akhirat yang abadi. Untuk yang ayat 3 menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Ayat yang keempat, Allah menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah dan kekayaan yang mereka miliki tidak akan ada manfaatnya. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar di neraka utama. Yang ayat 5 sampai 7 menjelaskan tentang tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu neraka utama dengan api yang membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Maka kalau kita sering mengumpat itu kita akan dimasukkan ke neraka utama dengan api yang akan membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Nah, yang ayat 8 sampai 9 menjelaskan keadaan mereka di dalam neraka utama. Mereka tidak dapat keluar karena sudah ditutup rapat dan diikat di tiang-tiang panjang. Kandungan kedua surat ini, surat Al-Ma'idah dan surat At-Takasur, kalian harus bisa mengambil hikmahnya. Dari berikut adalah beberapa cara untuk menghindari ancaman neraka, antara lain yaitu tidak membanggakan harta yang dimilikinya. Yang kedua, memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat. Tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. Yang keempat, harta kekayaan tidak menjadikan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bersifat selektif dengan tidak menghalalkan segala cara. Yang keenam, mencari harta yang halal dan thayyib. Yang ketujuh, menanamkan kesadaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk pelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan dan dipelajari lagi di rumah, Kenapa? ya di absen dulu ya. Mila, Intan, Eko, Ya. Riza, Roma, Indi, Agus, Ali. Ya, semuanya masuk ya. Oke. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.